wabarakatuh. Halo Bunda dan teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa dengan materi kelompok pengumpulan data dengan dosen pengampu Profesor Bunda Hasnah Faiza. Saya Ratia Asri Audina. Saya Suci Fadila. Saya Salsabila. Saya Kusma Ladifah. Selamat menyaksikan. Pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer adalah proses mendapatkan data secara langsung dari sumber utama oleh peneliti. Nah, data primer ini dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, observasi, eksperimen, dan diskusi grup. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data primer tadi. Yang pertama itu ada wawancara. Di sini wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung melalui telepon atau pesan WhatsApp. Nah, kemudian yang kedua ada survei. Di sini peneliti mengumpulkan data dari target audiens melalui pertanyaan tertulis atau online. Ketiga ada observasi. Di sini peneliti mengamati secara langsung perilaku, peristiwa, atau objek tertentu. Nah, yang keempat ada eksperimen. Di sini peneliti melakukan eksperimen untuk mendapatkan data seperti data laboratorium, data lapangan, atau data dari percobaan komputer. Kelima ada diskusi grup. Peneliti mengumpulkan data dari sekelompok kecil orang yang berhubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya masuk pada karakteristik data primer. Karakteristik data primer yang pertama itu ada data primer ini biasanya bersifat real time atau berkembang setiap waktu. Kemudian yang kedua, data primer ini seringkali dianggap sebagai sumber informasi yang paling otoritatif dan orisinal. Yang ketiga, data primer ini sangat penting dalam penelitian dan analitik statistik. Nah, jadi sebelum memilih metode pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada data sekunder. Nah, pengumpulan data sekunder adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data yang sudah tersedia dari sumber lain, bukan data yang dikumpulkan langsung oleh si peneliti. Data sekunder ini biasanya diperoleh dari dokumen, laporan, jurnal ilmiah, buku, artikel, berita, database statistik, atau sumber online lainnya. Nah, ciri-ciri data sekunder itu yang pertama sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Maksudnya itu data ini tidak diperoleh langsung oleh si peneliti, tetapi berasal dari penelitian atau laporan sebelumnya. Yang kedua itu bersifat siap pakai. Nah, data sekunder ini sudah tersedia dan bisa langsung digunakan untuk menganalisis tanpa perlu proses pengumpulan di lapangan. Dan yang ketiga ada sumber yang beragam. Nah, data ini bisa berasal dari instansi pemerintahan, lembaga penelitian, perusahaan, media, atau akademisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang angket penelitian. Angket penelitian adalah salah satu alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan. Angket biasanya berbentuk serangkaian pertanyaan yang dapat berupa pilihan ganda ataupun esai yang dirancang untuk memperoleh informasi atau opini mengenai topik tertentu. Tujuan utama dari angket adalah untuk mengumpulkan data secara sistematis dan juga terstruktur, sehingga hasilnya dapat dianalisis secara statistik atau kuantitatif maupun kualitatif. Angket sering digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, pendidikan, kesehatan, dan banyak bidang lainnya. Beberapa hal penting dalam angket penelitian adalah yang pertama yaitu validitas. Validitas merupakan pertanyaan dalam angket harus relevan dan mampu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Yang kedua, reliabilitas, yaitu angket harus dapat memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, penyusunan yang jelas dan mudah dipahami.
Pertanyaan dalam angket harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh responden agar data yang dikumpulkan akurat. Berikut adalah beberapa macam angket yang sering digunakan dalam penelitian. Pertama, ada angket tertutup. Pada angket tertutup, responden diberikan pilihan jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Contohnya ada, apakah Anda puas dengan layanan kami? Di situ ada jawaban sangat puas, puas, tidak puas. Yang kedua, angket terbuka. Pada angket terbuka, responden diberikan pertanyaan tanpa pilihan jawaban yang sudah ditentukan. Maka responden bebas memberikan jawaban sesuai dengan pendapat atau pengalaman dari responden. Contohnya, apa yang membuat Anda merasa puas dengan layanan kami? Lalu nanti responden memberikan respon mereka. Yang ketiga adalah angket gabungan. Angket gabungan adalah kombinasi antara pertanyaan terbuka dan juga tertutup. Nah, baiklah, selanjutnya yakni mengenai teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono tahun 2017, teknik pengumpulan data merupakan data yang dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, kuesioner atau angket, interview atau wawancara, dan juga dokumen. Yang pertama yakni observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Nah, pengamatan ini dilakukan secara sistematis untuk fenomena yang tampak baik dalam bentuk perilaku, kejadian, maupun kondisi tertentu. Nah, yang kedua yakni kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Nah, responden menjawab pertanyaan tersebut secara tertulis sesuai dengan pengalaman atau pendapat mereka, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dalam jumlah yang besar dengan waktu yang lebih efisien. Nah, yang ketiga yakni wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dengan cara berkomunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden. Nah, proses ini dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi lain, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden. Nah, yang keempat yakni dokumentasi atau dokumen. Nah, ini adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen tertulis, foto, video, atau arsip lain yang telah ada sebelumnya. Nah, dokumen ini bisa berupa laporan, catatan, sejarah, buku sejarah, atau sumber lain yang lebih relevan dari penelitian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.